Materinya akan saya bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama masih melanjutkan yang regresi, yang sesi kedua nanti sudah masuk ke DOE atau Design of Experiment. Hari ini saya akan coba masuk ke Minitab. Jadi kalau Anda belum install Minitab ya saya ingatkan lagi, saya suruh Anda untuk menginstal Minitab-nya. Caranya gimana ya silakan tanya sama kakak tingkat Anda atau tanya sama asisten atau Anda cari sendiri pakai eh, caranya di internet atau di YouTube silakan seperti apa gitu ya. Anda mau crack ya silakan nggak masalah. Bagi saya yang penting Anda bisa dan mengerti caranya menginstal gitu ya. Karena apa? Karena ya ini akan dipakai nanti untuk ujian. Baik ujian modul 1 maupun ujian modul 2 nanti kalau Anda nggak bisa ya nggak ma- nggak akan mampu untuk mengerjakan ujiannya. Dan demikian juga nanti kalau Anda akan penelitian menggunakan regresi logistik atau nanti DOE gitu ya, ya Anda harus punya itu. Oke, jadi hari ini saya masih melanjutkan regresi logistik. Itu apa bedanya dengan regresi yang kemarin gitu ya? Atau ada pertanyaan dulu dari materi minggu lalu? Silakan. Saya kasih waktu kalau memang masih ada. Nggak ada ya? Nggak terlalu sulit, regresi itu hanya melihat polanya saja ya, depan analisis kelayakannya yang Anda harus tinjau lagi. Sebenarnya kalau statistik juga sama lah, nanti di DOE pun Anda juga bisa kalau sudah familiar gitu. Cuman analisis terhadap modal Anda itu yang nanti akan sulit. Gitu ya. Beberapa kali saya membimbing penelitian juga kriteria-kriteria penentuan model atau analisis statistikanya itu masih saya temui ini ya apa belum sesuai. Nah itu Anda harus belajar lagi nanti cara mengidentifikasi error, mengidentifikasi kelayakan model, mengidentifikasi apa sisa data yang jelek seperti apa itu juga Anda harus paham gitu ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Jadi regresi logistik itu adalah regresi yang hubungannya hanya ya atau tidak keputusan terhadap responnya gitu ya. Jadi kalau penelitian Anda itu nanti keputusannya berhasil atau gagal ya biasanya didekati dengan model regresi logistik gitu ya. Jadi hanya ada biner ya, nol atau satu. Nol itu bisa berhasil, satu itu bisa gagal gitu ya. Atau kebalikannya, nol gagal, satu berhasil itu juga boleh. Nah, ini sangat ditentukan dalam beberapa kasus gitu ya. Contohnya kalau Anda membuat semikonduktor itu tingkat keberhasilannya juga ada beberapa chip yang cacat gitu ya atau dikatakan gagal. Atau kalau Anda dalam quality control nanti di dalam eh, pembuatan produk itu gitu ya. Ada yang nutupnya nggak benar, nah itu bisa dianggap sebagai kegagalan. Dari sekian sampel produk misalnya ya ditutup botol minuman itu ada yang nggak benar, nggak pas gitu. Itu kemudian nanti apa di quality control dipisahkan untuk di eh, recycle gitu ya kegagalannya supaya diperbaiki. Nah, modelnya itu sama ya, hampir sama seperti model regresi, cuman kemudian diganti simbolnya. Kalau kita kemarin menggunakan A, sekarang kita menggunakan beta nol ya. Jadi modelnya masih sama, nanti kalau ada satu variabel ya beta satu, tapi kalau variabelnya dua, beta 2 dan seterusnya gitu ya. Yang berganda, regresi berganda nanti mengikuti jumlah variabelnya. Kemudian masih ada error ya. Di sini ada error atau tingkat ini ya apa koreksi terhadap model regresi logistiknya. Nah, kemudian yang beda di sini ada probabilitas terhadap kegagalan atau keberhasilan model Anda atau percobaan Anda gitu ya. Karena kegagalan itu dinyatakan dalam probabilitas ya nanti sebagai fungsi dari
jumlah yang gagalnya itu. Kalau khusus untuk yang gagal dinyatakan dengan apa ini? Pi ya. Kalau yang berhasil berarti ya satu min pi itu ya. Atau kalau buat dalam persen ya 100 dikurangi jumlah persen kegagalannya. Nah, makanya kemudian nanti akan ada persamaan yang ini ya, menghubungkan jumlah gagal kali dan jumlah berhasilnya. Atau kemudian nanti dinyatakan dengan fungsi ya. Jadi fungsi dari nilai gagalnya itu berapa. Nah, errornya juga ada dua ya tentu saja ya. Error yang terhadap yang apa ini berhasil, gitu ya. Dan error terhadap yang gagal. Jadi kebalikannya ya. Ternyata untuk yang gagal itu dilihat errornya penyimpangannya terhadap yang berhasil di sini. Demikian juga untuk yang berhasil adalah minus dari fungsi yang gagalnya. Nah, kemudian kalau kita mencari varian ya ini ya rumusnya ini ya. Dan disimbolkan dengan tol, kemudian selisih antara jumlah yang model terhadap yang fungsi gagalnya dikuadratkan atau diuraikan dengan seperti ini. Nah, fungsi dari regresi logistik itu ini ya. Jadi yang kita bicarakan di sini atau ini apa ini namanya? Fungsi logit ya. Itu fungsi logit dinyatakan dengan eksponensial dari fungsi yang ini beta ditambah beta satu X dibagi dengan satu dibagi fungsi tadi ya, yang gagal tadi. Nah, makanya nanti Anda harus menuliskan fungsi logiknya ini ya, atau respon dari logistiknya atau yaitu ya sisa dari keberhasilannya itu berapa. Nah, yang paling bisa kita cari kelihatan jelasnya adalah grafiknya. Jadi ada grafik yang berbeda kalau kita kemarin menggunakan grafik regresi linear itu polanya naik gitu ya, linear, Y sama dengan apa? Alfa plus beta X, di mana X di sumbu ordinatnya dan Y di absis. Kalau logistik, kurvanya itu seperti S atau seperti S terbalik. Gitu ya. Jadi bisa saja dengan naiknya nilai X, tingkat keberhasilannya semakin naik. Nah, makanya kemudian di sini ada nilai keberhasilan di atau kegagalan ya. Sorry, yang satu tadi kita sepakati adalah kegagalan atau dengan naiknya X yang kanan, kegagalannya semakin berkurang. Berarti nilai nolnya semakin mudah dicapai karena yang bawah ini adalah nol. Gitu ya. Nah, fungsi logiknya ya seperti ini gitu ya. Jadi ternyata kebalikan dari fungsi logiknya adalah ekspresi eksponensial kegagalannya. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh dari fungsi logistik apa? Kalau Anda melakukan percobaan gagal dan berhasil selain tadi ya contoh apa chip ya, pembuatan nano chip itu Nggak tahu lah gua juga. dalam keseharian selain quality control di pabrik kira-kira apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Ya, Anda mau beli HP, Anda mau beli makan nasi Padang gitu ya. Itu juga
fungsi logit gitu ya. Jadi kalau Anda pas tanggal tua kayak kayak hari ini gitu kan, wah saya nggak punya uang Pak, saya mau masak aja deh, saya nggak mau beli apa itu kopi yang Starbucks gitu yang mahal gitu ya. Nah itu bisa saja gitu ya. Kenapa? Karena pertimbangannya saya nggak punya uang gitu ya. Kayak kemarin Anda beli apa itu soal nomor 2 ya, soal nomor 3 regresi berganda tentang permintaan harga minyak. Itu mau beli apa pertama kelas gitu ya, harga minyak sekarang lagi naik dan Anda pendapatannya tanggal tua nggak dikirimin sama orang tua Anda, nggak bisa beli pertama kelas gitu ya. Ya bisa tapi hutang gitu ya. Tapi kan hutang membuat ekonomi nggak ini ya, nggak sehat. Nah makanya keputusan-keputusan ya dan tidak itu biasanya difungsikan dengan fungsi logistik. Nanti akan ada contoh ya dalam pembelian apa misalnya barang gitu ya yang harganya sangat besar gitu. Itu juga di survei ternyata ada hubungannya dengan pendapatan, dengan ini aset yang Fuck, dimiliki misalnya gitu dan kan. mati. Ya, ceramah dia. Ada pertanyaan? Oke, ini ada satu contoh ya di penelitian yang sangat terkenal sekali tentang kegagalan dalam pesawat ulang-alik Apollo berapa itu? 10 ya. Kalau kemarin Artemis 2 itu sejarah membuktikan kita bisa mengitari sisi gelap bulan. Nah, jauh sebelum hari ini itu ada penelitian tentang kegagalan Apollo 10 itu misi tentang mau mendarat di bulan itu ada kegagalan ya, ada bencana besar di mana astronotnya kalau nggak salah 3 orang itu mengalami ledakan di kapsul yang dipicu oleh kebocoran di cincin O ya atau O-ring di roket pendorongnya gitu ya. Jadi waktu itu kemudian ada sayembara untuk menentukan apa sih penyebab kebocorannya gitu ya. Karena diidentifikasi dari rekaman video yang dianalisis itu ada zona spot gitu ya, eh, yang menyatakan di situ terjadi kebocoran. Kemudian terjadilah ledakan dan menewaskan kapsul dan astronotnya itu. Nah, ternyata ditemukan ada kebocoran ya, kegagalan di cincin O itu ya. Itu ternyata selidik punya selidik dipengaruhi oleh temperatur gitu ya. Jadi kalau temperaturnya diukur gitu ya, pada waktu apa luncuran itu, peluncuran kapsulnya itu atau roketnya itu, fungsi dari temperatur di bakarannya, ruang bakarnya itu. Nah, dari hasil beberapa kali percobaan diperoleh data ini ya. Ada kecenderungan di temperatur yang lebih rendah nih di 53, 56, 57 gagal gitu ya. Tapi di temperatur yang lebih tinggi di atas 76 ini ya, itu tidak mengalami kegagalan. Ya beberapa memang masih ada nih ya di 75 gagal 1 kali, di 70 gagal 3 kali. Nah nanti kita akan lihat hubungan antara temperatur terhadap kegagalan. Kita lihat di Minitab, silakan buka Minitabnya. Saya akan tunjukkan fitur Minitab di Minitip apaan sih? Oh, minitip 19. dan cara menganalisis soal ini gitu ya. Ntar saya share dulu. Oke, silakan buka Minitab Anda. Oh, ada Ini minitip. tampilan 2 layar ya. Jadi Minitab itu seperti ini tampilannya kalau Anda belum install ya segera install. Nanti ada kolom seperti Excel gitu ya. Kemudian di atas ini ada menu-menu untuk
running data yang akan Anda analisis seperti apa. Nah, tugas Anda yang pertama adalah mentabulasi nilai-nilai ini ya. Jadi temperatur dan kegagalannya ini pasangan dengan datanya. Itu silakan Anda masukkan dulu. Saya beri contoh ini ya. Di sini ada satu baris. Fungsinya adalah untuk menulis ini ya kolomnya. Jadi dikasih satu space kosong di sini adalah untuk menulis kolomnya. Nah, silakan ada berapa data ini? 8 kali 3, 24 data. Anda tabulasi ke kolom di sheet Minitab ini ya. Jadi kalau Anda nanti mau running ya datanya harus lengkap dulu baru bisa di running. Kalau masih bolong-bolong ya nggak bisa di running. Nah, ya, paling mudah memang ngetik datanya itu ke bawah dulu gitu ya, baru sampainya. Tapi kalau saya untuk memastikan datanya tidak salah, tidak meleset gitu ya antara pasangan data yang kiri dan yang kanan ini, saya tulis ke kanan saja. Tapi silakan monggo kemudahan Anda ngetiknya seperti apa. Kita coba ketik ya. Ini udah 8 data, kemudian pindah yang kolom kanannya. Ini udah 16 data, pindah kolom berikutnya. Coba bawa kamar bapak lah. Udah belum nikah? Ya tinggal telepon loh. Kok banyak amat bapak itu? Oh, temperaturnya. 81. Anda harus berlatih cepat ya. Nanti kalau di ujian soalnya dikasih waktu, jadi mau nggak mau harus selesai ya. Nah kalau nggak selesai, soalnya ada satu yang kurang ya nggak terselesaikan atau nggak terjawab ya nanti nggak akan dinilai semuanya gitu ya. Nah, tugas Anda adalah mengecek sekali lagi apakah ada kekeliruan data. Jadi kalau Anda nggak teliti ya nilainya akan dikurangi gitu ya. Jadi disalah teliti. Kayak kemarin saya di kelas Anda ya, kayaknya ada satu data yang salah kemudian saya perbaiki ya itu biasanya tidak sesuai dengan kunci jawabannya. Nah, kalau sudah nanti baru bisa di-run ya. Tapi silakan saya tunggu 1 menit lagi. Kalau masih belum tahu, nanti bisa tanya ke saya. Silakan. Alah, nggak ada yang install ini. Orangnya sibuk laprak, cok. Bapak itu nggak tahu aja. Aduh. Bersyukur.
Nah, untuk merunning atau menganalisis data yang sudah Anda inputkan itu, Anda tinggal ini aja ya, pilih di atas ini ada beberapa menu. Kalau yang sini ini untuk menampilkan pengacakan datanya ya, atau mengedit gitu ya, copy, delete, mau switch sortir gitu ya, memanggilkan data waktu gitu ya, atau ekstrak gitu ya. Calculation itu untuk mengkalkulasi fungsi dari. Nah, kemudian statistik ada yang di sini ya. Jadi kita akan menggunakan regression. Kalau yang kemarin basic statistik mungkin dengan dosen yang sebelumnya ada bisa analisis di sini ya. Sampel T, sampel Z gitu ya. Kemudian korelasi ada bisa di sini juga. Goodness fit and test gitu ya. Itu juga di situ. Nah, di logistik itu di sini ya. Kalau yang regression yang biasa di atas ini, di fit regression, Anda akan muncul nanti persamaan regresi ganda atau tunggalnya. Kalau yang logistik di sini, jadi disebutnya sebagai binary logistik. Kemudian klik yang fit binary logistik. Kenapa disebut binary logistik ya? Karena dia keputusannya tadi ya, 0 dan 1. Tapi nanti kalau keputusannya ordiner ada 1, 2, 3 gitu ya, itu pakai ordiner. Atau keputusannya itu ABC, nominal, bukan data apa? Bukan data angka ya, pakai yang ABC tadi. Nah, kita kembali ke yang fit binary logistik di sini ya. Silakan Anda klik. Kemudian disinilah muncul Windows atau jendela binary logistik. Di situ Anda bisa pilih ya, mau yang frekuensi atau yang trial. Saya pakai yang frekuensi ya, karena kita menggunakan probabilitas terhadap gagalnya. Nah, kemudian responnya diinputkan di sini ya. Karena ini sudah mengetik tadi ya data temperatur dan Baylor, responnya jangan kebalik. Responnya itu adalah yang kegagalannya ya. Karena nanti yang temperatur itu adalah prediktor atau. Nah, kemudian ini klik 2 kali, ada satu ya. Ini frekuensi opsional, kemudian nah ini di sini ada 2 prediktor, continuous sama kategorikal. Kalau continuous itu yang angkanya itu continue ya. Ini dari 53 sampai 81 ya, walaupun ada beberapa yang kosong. Tapi kalau kategorikal nanti hanya ada A dan B atau C gitu ya. Jadi berdasarkan pengkategorian, misalnya ada laki-laki, perempuan gitu ya. Berat badan sedang, berat badan kurang, berat badan berlebih itu kategorikal gitu. Nah, itu bedanya. Makanya kemudian kita input yang di continuous predictor. Ini sama juga diklik temperatur 2 kali. Kalau udah ini boleh di oke, tapi Anda mau pilih-pilih di sini option juga boleh, mau pakai fungsi non logit yang lain ya. Itu juga boleh. Mau pakai confidence level 90, kemudian ANOVA-nya voltage atau lead code ratio gitu ya. Biasanya kalau yang ini ada voltage karena ini defaultnya ya. Nggak ada yang dirubah, cuman saya mau rubah yang ini ya. Ini menampilkan apa grafiknya pakai 3-in-1. Resultnya mau memunculkan yang lain silahkan. Kalau saya sih mau memunculkan ini ya. Fit itu adalah event probabilitasnya, kemudian residual itu ya selisih terhadap modelnya ya. Tuh. Atau David nanti silakan ya. Itu ada istilahnya lagi. Nanti silakan Anda pelajari. Saya juga nggak bisa menjelaskan semuanya karena yang paling utama biasanya ini ya fit sama residual fit aja. Nah, dia akan muncul ya di graf apa datanya di sini. Jadi ini ada selisih yang beda ya antara ini percobaan, ini model, ini selisihnya ya. Jadi
defisien residu itu adalah nilai selisihnya ya terhadap eh, tingkat kegagalannya. Nah, yang mau kelihatan di atas tuh yang mau kita lihat tuh yang ini ya. Jadi di sini ada hasil di jendela atasnya, kita tarik ke bawah aja. Di scroll ke bawah nanti akan ada beberapa informasi ya. Yang pertama ini ya, respon informasinya total datanya 24, yang gagal itu 7, yang tidak gagal 17. Kemudian yang di kedua ini ada persamaan regresinya. Jadi persamaan regresinya yang bawah ini 10,88 dikurangi 0,1713 kali temperatur. Tapi kemudian dibuat dalam probabilitas ya ini dibuat eksponensial Y absen, atau kalau dimasukkan eksponensial 10,88 dikurangi 1713 dibagi dengan 1 plus eksponensial 10,88 dikurangi 0,1713 kali temperatur gitu ya. Nah, itu silakan Anda bisa copy. Kalau mau ngopi ya ini di klik panahnya kemudian copy as picture gitu ya, atau mau desain ke Word juga bisa. Koefisiennya ini ya. Jadi ini yang koefisien apa? Ini persamaan modelnya. Kemudian R square-nya Anda bisa lihat di sini. Kecil memang tidak sampai 90% ya karena modelnya ada yang gagal juga di temperatur yang lebih tinggi ya. Beberapa titik kalau Anda lihat nanti di temperatur yang lebih tinggi juga ada yang gagal tadi kayak di suhu 70. Nah, kemudian ini p-value goodness fit-nya. Tapi yang kita pakai yang ini, yang wall test tadi ya, yang analisis of varian. Jadi eh, ini yang apa menyatakan persamaan regresinya itu bisa dipakai atau tidak. Karena ini menggunakan kriteria tadi ya 0,05, jadi signifikan. Temperatur memang mempengaruhi kegagalannya ya, karena p-value-nya kurang dari 0,05. Nah, kemudian ini grafiknya, ini normal probabilitas, ya datanya normal ya, walaupun ada beberapa outlier di bawah sini, di atas sedikit sini gitu ya. Kemudian residualnya ya beragam, masih ada yang apa jauh dari nilai nolnya gitu ya. Jadi wajar karena tadi R square-nya juga besar gitu ya. Jadi itu hasilnya. Nanti kalau Anda mau menampilkan fit-nya ya ini selisih terhadap ini adalah residualnya ya. Jadi kenyataannya gagal tapi probabilitasnya sebenarnya di sini ya 0,24% atau nanti kalau dibuat dalam satuan persen ya 24,65%. Jadi pada suhu 70 sebenarnya kegagalannya itu 24%. Tapi ternyata di sini ada gagal. Nah, ini semakin kecil, semakin semakin besar temperaturnya, semakin kecil probabilitas gagalnya. Karena ini model ya. Nah, kalau mau menampilkan grafiknya seperti apa? Grafiknya ya kita panggil aja. Kemarin di Excel yang muncul pertama kali itu adalah grafik ya. Kalau di Minitab yang muncul pertama kali persamaannya dulu. Oke. Nah, caranya di sini. Jadi masih sama di regression, kemudian line plot, bukan yang fit ya, tapi yang line plot. Karena kita akan menampilkan plot garisnya. Sama responnya itu Feller, prediktornya adalah temperatur. Ini udah muncul tadi ya. Display confidence interval juga bisa. Nah, kalau klasifikasinya yang ini ya. Tapi kemudian saya kasih confidence interval atau rentang kepercayaan itu grafiknya jadi ada yang biru ini. Kalau grafik aslinya ini, yang warna coklat ini. Oke, kita lihat ya, yang tanpa confidence interval. Ganti ini.
Nah, grafik hasilnya nih ya. Jadi pada daerah temperatur yang lebih rendah, kegagalannya besar. Anda bisa cek di sini probabilitasnya itu 80, 78, 75. Baru ada data keempat atau temperatur 63 mulai turun di 52%. Nah, 63 di mana di sini ya? Di sini jadi kegagalannya turun. Oh ini 63. Nah, di temperatur yang lebih tinggi memang ada beberapa ya data yang ini ya kegagalannya ada 70 ini kemudian 75 ada juga. Nah, makanya kurvanya tadi regresi atau R square-nya tidak 90%, hanya 26% ya. Ya karena ini. Jadi grafiknya jelas S yang kebalik ya. Jadi bukan S yang naik, tapi S yang kebalik. Sampai sini ada pertanyaan? Bedanya dengan confidence interval ya ini ada rentang berdasarkan standar deviasi dan variannya eh, diterima data ini yang ada di dalam confidence interval. Jadi yang data yang bisa diterima sebenarnya yang ini aja, yang di dalam garis ini, termasuk yang ini. Yang di sini itu tidak dapat diterima. Makanya ini harus dibuang. Cara membuangnya gimana? Ya seperti kemarin, seperti di Excel ini harus dibuang satu-satu. Data mulai data ini ya, 56 ini dibuang, 57 ini dibuang gitu ya. Nanti R-nya akan semakin naik. Kalau nggak percaya silahkan Anda coba sendiri. Tapi datanya jadi sedikit karena apa? Karena hanya ada berapa data ini? Satu, dua, tiga, empat. Dari 24 cuma diambil 4 data kan nggak mungkin. Nah, tapi yang jelas kesimpulannya ya analisis ini memberikan sebuah keputusan bahwa kalau mau menerbangkan tadi ya roket harus temperaturnya tinggi. Atau kalau Anda mau nanti memberi keputusan, mau beli nasi Padang ya harus punya uang dulu berapa minimal gitu ya. Ada pertanyaan untuk contoh soal ini? Tidak, Pak. Jangan jangan nasi Padang lah, contohnya yang agak mahal dikit itu ya. Kalau nasi Padang mungkin 10 ribuan ada gitu ya. Ada beli iPhone gitu ya misalnya. Oke, regresi logistik hanya itu. Jadi ini sederhana, tapi ya keputusannya memang analisisnya yang ini ya. Anda harus menuliskan berdasarkan pemahaman yang Anda bisa cari, nanti tafsir terhadap nilai-nilai ANOVA, terhadap nilai ini ya, model R square, kemudian kalau mau pakai yang Devian R square itu apa bedanya gitu ya. Itu Anda bisa cari, pelajari di materi-materi berikutnya. Kalau Devian R square ini, R square-nya dihitung terhadap ini ya, fits-nya ya, atau data modelnya. Oke, saya kasih tugas di buku ini ya apa buku Montgomery yang kemarin sudah saya kasih. Jadi kalau di Montgomery itu di chapter sini ya kayaknya ya. Chapter 11. Apa? Nah, ini datanya nih. Ini data ini kemarin saya pakai untuk analisis untuk ujian modul 1. Jadi soal ini ya. Tabel E11 14 kalau soalnya di sini kayaknya. Nih ya. Soal 11 91. Nanti Anda buat regresi logistik khusus untuk soal ini. Ini tugas 1 ya. Nah, caranya apa? Ya ini, Anda lakukan regresi logistik ya. Kemudian
yang kedua ini soal yang kalau harga atau load jadi gini, ini ada percobaan hubungan antara pengetesan oleh Westerner ya atau pengujian Loy logam paduan pada rentang tekanan 2500 sampai 43.000 PSI ya. Itu berarti sekitar berapa kalau dibagi 14 berapa TM gitu ya. Nah, kemudian ada jumlah data sekian ya, 50, 70 dan seterusnya sampai 65. Kemudian dari setiap sampel itu ada kegagalan 10, 17 dan seterusnya sampai 51. Jadi data ini masih data mentah. Anda harus olah dulu di Minitab atau di Excel gitu ya. Probabilitas gagalnya berapa? Jadi di sini ada failernya itu nanti berapa ya? Jadi olah dulu failer ini kan jumlah gagal dibagi dengan jumlah sampel ya. Jadi kalau 10 dibagi 20 berarti O 0,2. Kemudian juga 17 dibagi 70 berapa di sini. Nanti sampai 51 dibagi 65 berapa di sini. Nah, nanti baru Anda buat hubungan antara yang failer ini terhadap load PSI. Itu ya. Jadi ternyata kalau dilihat kecenderungannya, polanya semakin naik nilai load PSI adalah semakin besar probabilitas gagalnya. 651 bagi 65 berapa? Hampir 90% kan, sekitar 80-an persen. Nah, makanya apa Anda sudah melihat kurvanya itu nanti S naik ya, S naik. Cuman persamaannya berapa? Anda harus lakukan fitnya. Jadi ini X sebagai load PSI, Y sebagai F ya. Tuh. Sampai sini ada pertanyaan? Kemudian yang soal berikutnya ya ini. Nah ini ya, apakah cukup datanya itu lihat dari P value dan R square-nya. Nanti silakan ada jawab. Kemudian koefisiennya silakan disebutkan B1 dan B2-nya. Nah, kemudian yang keempat yaitu buat 4.500 PSI itu nanti tingkat kegagalannya berapa. Gitu ya. Sih nggak ngerti gue tuh. Ada pertanyaan untuk soal 1? Tidak, Pak. Oke, itu tugas 1. Tugas 2 ini ya. Yang di bawahnya ini. Jadi eh, kalau kelas R, oh ini RB, RC itu ini ya kemarin ya. Dua data ini. Anda RA, ini keputusan membeli mobil. Jadi ada pendapatan, ada usia, keputusannya Y. Berarti ini menggunakan variabel 2 ya, X1 dan X2. Soal datanya berarti ini. 11,93. Ada 20 data, silakan Anda putuskan faktor yang mempengaruhi pembelian mobil itu apakah income atau usia. Nanti di sini ada pertanyaannya ya. Ini di mana nih? Lanjutan soalnya di mana? Tabel E11. Oh ini, sorry. Ini ya, soalnya ini nih. Jadi untuk tabel E11, 16 itu soalnya ini, sorry. Sedangkan untuk tabel sebelah 14 soalnya ini ya. A, B, dan C ini. Fit regression model, kemudian kecukupan regresi, kemudian interpretasi parameter beta satunya.
Oke ya, jadi saya tadi ketukar kalau yang soal ini itu ini ABC ini. Kemudian soal yang bawah itu ini ya ABCD ini. Di eh, interpretasi terhadap 45.000 dolar itu untuk data yang tugas 2. Jelas soalnya? Ya, itu tipikal soal-soal yang bisa dipakai atau biasanya saya ambil juga untuk ujian. Nanti bisa ambil lagi dari jurnal ya. Saya bisa carikan jurnal nanti. eh, Ya, silakan latihan sebanyak mungkin untuk latihan persiapan ujian juga nanti. Dan kalau mau ada data-data lain, silakan bisa cari juga di jurnal. Nanti biar kita semakin terbiasa ya dengan data-data yang setipe dengan itu. Nanti Anda ketika mengenal keputusan logistik atau regresi logistik untuk penelitian misalnya diarahkan oleh pembimbing ya itu kemudian sudah tahu gitu ya arahnya kemana. Oke, saya break dulu di 10 menit ya sampai 13 menit lah sampai 16.45. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu nanti 16.45 kita ketemu. Saya break sebentar.